Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Selamat bertemu kembali pada video kali ini membahas soal mata pelajaran administrasi infrastruktur jaringan, ya, materi IP address lanjutan, dimana soal kemarin dari kalian masih banyak yang belum mengerjakan dan masih banyak yang salah dalam mengerjakan. Oke, jadi di sini kita akan membahas dari soal itu ada 3, berapa jumlah host yang tersambung ke dalam jaringan, ya. Kemudian ada beberapa soal, ada 3 soal yang akan Bapak bahas, karena dari jawaban kalian kemarin masih hanya 1 saja kemarin yang betul semua. Oke, Bapak akan menjelaskan. Pertama, nomor 1, berapa jumlah host yang tersambung ke dalam sebuah jaringan apabila IP address mempunyai netmask 255.255.255.0. Oke, sebenarnya mudah, kalian tinggal membaca modul yang Bapak berikan di buku, di page di halaman pembelajaran learning, ya, dengan memperhatikan tabel. Oke, kita lihat buku. Oke, nah, lihat buku di sini bahwa 255.255.255.0 itu mempunyai 254 usable. Apa sih artinya usable? Usable itu artinya yang dipakai, ya, atau istilahnya host yang tersambung dalam sebuah jaringan. Nah, pada tabel pertama ini itu adalah IP address netmask dalam IP address kelas C, ya. Dimulai dari /24, ini istilahnya namanya dibacanya adalah slash, ya, 24 sampai dengan 32. Ini adalah kelas C. Baik, kita bahas dulu kelas C. Kita bahas nomor 1 dulu. Dia di dalam tabel tertulis bahwa ada 24 host yang tersambung atau istilahnya usable, ya. Istilahnya di sini usable, ya, yang bisa dipakai, ya, artinya yang bisa dipakai. Untuk kalian ketahui bahwa pada penjelasan video Bapak sebelumnya bahwa bilangan IP address itu mempunyai 32 bit dalam bentuk bilangan biner. Baik, 32 bit. Nah, di sini kita ketahui netmasknya adalah 255.255.255, ya, dalam bentuk bilangan desimalnya adalah 1111111, itu adalah 255. Oke, untuk mengetahui kenapa kok bisa hanya ada 254 host yang tersambung atau usable, kita terpaku dalam sebuah rumus, bahwa rumusnya adalah 2 pangkat n dikurang 2, di mana n itu adalah jumlah dari binari 1. Berarti n ini adalah n, ya, jumlah n nya itu ada 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 2 pangkat 8 dikurang 2 dengan hasilnya adalah 2 pangkat 8 itu adalah 256 dikurang 2, dan hasilnya 254. Dan Bapak yakin kalian sudah bisa cara menghitung perhitungan 2 pangkat, ya, seperti tugas sebelumnya, konversi bilangan biner. Oke, dari hasil 254 ini kita kasih contoh dalam sebuah IP address, ya. Contohnya adalah misalkan IP address dengan hasilnya 254. IP addressnya adalah, kita kasih contoh kelas C 192.168.1.0 sampai dengan 192.168.1.255.
Ini jumlahnya adalah 200 sama dengan 256 IP address ya. Nah, kalau kita urut mulai dari satu sebelum pertemuan sebelumnya bahwa kelas C host itu adalah pada blok yang terakhir ya, 1 sampai dengan 255 ya, 1 sampai dengan 255 itu jumlahnya adalah 256 IP address ya. Kenapa kok bisa 254 ya? Kenapa dia dikurang 2? Kenapa dia ada dikurang 2? Bahwa dikurang 2 itu IP pertama itu disebut dengan IP network. Sedangkan IP yang terakhir itu disebut dengan IP yang terakhir disebut dengan IP broadcast. IP pertama disebut IP network, IP terakhir disebut dengan IP broadcast. Nah, usable-nya adalah mulai dari angka 192.168.1.1 sampai dengan 192.168.1.254 IP yang tersambung dalam jaringan. Istilahnya host atau usable. Artinya usable itu yang bisa dipakai. Jadi IP address yang pertama dan IP terakhir ini nggak bisa dipakai karena tugasnya sebagai network dan satunya adalah broadcast. Tuh. Baik, Bapak akan kasih contoh satu lagi penghitungan IP address dengan netmask. Contohnya adalah 255, 255, 255, 248 dengan bilangan biner seperti ini. Bisa kalian lihat pada tabel di sini ya, ini. Dan dia di sini ada 6 yang tersambung. Oke. Ada 6 yang tersambung ke dalam sebuah jaringan. Oke. Dia dibaca adalah /29. Baik. Kalau untuk bilangan biner yang ini itu dibaca /24. Seperti yang ditampilkan dalam tabel berikut. Ini /24. Sekarang kita kasih contoh adalah /29. Kita hitung. Baik. Dan hanya 6 usable. Oke. Kita kasih masukkan rumus 2 pangkat n dikurang 2, di mana n adalah jumlah binari 0. Berapa jumlah binari 0? Adalah 3 ya. Berarti 2 pangkat 3 dikurang 2 sama dengan berapa? 2 pangkat 3 adalah 8. Kemudian dikurang 2 sama dengan 6. Oke. Nah, 6 usable. Kita terapkan dalam IP address ya, contoh dalam IP address. Oke. Kita terapkan dalam IP address 0 sampai dengan 7. Baik. Sejumlah 8 IP address ya. Nih 8 IP address. Oke, 8. Terus IP pertama itu sebut IP network. Oke. Oke. Kemudian IP terakhir disebut IP broadcast ya. Berapa IP broadcastnya? IP broadcastnya adalah 7. Nah, oke, IP broadcast 7. Kemudian IP usable itu adalah mulai dari
Nah, mulai dari 1 sampai dengan 6 tuh. Oke ya, jadi nanti bisa diterapkan dengan kalian latihan sendiri, kalian hitung pembuktiannya bahwa jumlah usable-nya adalah 6, jumlah IP address-nya adalah 8, seperti kalian lihat pada tabel ini tuh. Oke, baik. Sekarang kita bahas lagi nomor 2. Apabila kita menyambung komputer klien sejumlah 50 ke dalam jaringan, tentukan netmask yang kita perlukan. Baik, sejumlah 50. Nah, kita bisa lihat tabel ya anak-anak, kita bisa lihat tabel 50 yang mendekatin mana kira-kira. Mendekati 60 berapa ini? Kalau 30 kurang. Baik, berarti kita pakai yang netmasknya adalah 255 ya. Ini berikut nomor 2 ya, nomor 2. Nah, ini jawabannya. Dengan 50 klien itu kita menggunakan netmask 255 255 255.192. Oke. Nah, kita bisa hitung sesuai dengan rumus juga seperti ini ya. Ya. Baik. Nah, kita hitung dulu. Oke. Jumlah binari nolnya adalah 6, berarti 2 pangkat 6. Oke. 64 dikurang 2 sama dengan 62 ya. 2 pangkat 6 itu adalah 64 dikurang 2, 64 kurang 2 sama dengan 62. Jadi ada 62 usable. Oke, 62 usable. Contoh IP address-nya adalah 192.168.1.0 sampai dengan 63 gitu ya. 0 sampai dengan 63, di mana IP pertama adalah disebut dengan IP network. Oke, IP terakhir itu adalah 63 disebut dengan IP broadcast. IP 1 sampai dengan 62 disebut usable. Itu ya, gampang aja. Oke. Jadi nanti misalkan ada kalian membuat sebuah jaringan, nah ini namanya adalah perhitungan ini adalah namanya subnetting ya, membagi jaringan menjadi yang lebih kecil. Pada standarnya berjumlah 2054 gitu kan. Tapi kalau misalkan kita hanya memakai 50 komputer, jadi kalau kita menggunakan netmask yang ini, itu akan terlalu banyak yang kosong. Maka kita pecah lagi menjadi yang lebih kecil dengan menggunakan netmask 255 192 ya. Oke, dengan maksimal adalah 62 usable. Artinya tidak ada host yang sisa itu sedikit saja. Jadi kita pecah. Oke. Baik. Oke, kemudian nomor 3 ya. Nomor 3 kita bahas pada topologi jaringan di bawah ini dengan IP address netmask yang ditentukan, apakah dua host tersebut dapat tersambung. Nah, kita lihat gambar ya anak-anak. Kita lihat gambar. Perhatikan gambarnya. Di sini adalah 1, di sini adalah 17 dengan netmask 240 dengan 240. Kira-kira komputer ini bisa tersambung apa enggak? Kita buktikan. Oke, kita bisa lihat dulu di tabel ya. IP kita tulis dulu.
kita tulis dulu IP pertama adalah 192.168.1. IP PC kedua, IP kedua adalah 192.168.1.17, dimana masing-masing mempunyai netmask adalah 255.255.240. kita lihat di tabel dulu. Kita lihat di tabel 240 itu berapa usable. Nah, seperti ini. Ada 14 usable ya. Apakah mereka bisa tersambung? Oke, kita hitung dulu ya. Oke, kita hitung dulu. Oke. Seperti nomor 1 dan nomor 2 caranya ya. Kita dengan menghitung seperti ini. Oke. Oke. 2 pangkat n ya. 2 pangkat n. Oke, 2 pangkat n, dimana n itu adalah jumlah binari ya. 0, 1, 2, 3, 4. Kita ganti 2 pangkat 4. Oke. Dikurang 2 adalah 16. 16 dikurang 2 sama dengan 14. Jadi ada 14 usable ya. Kemudian contoh IP addressnya mulai dari 1.0 sampai dengan 15. Oke. Ya. Ada 16 IP address mulai dari 0 sampai 15. IP pertama adalah IP network, IP terakhir 15 disebut IP broadcast. Oke. Oke ya. Kemudian IP yang usable adalah 1 sampai dengan 14 gitu. Artinya adalah 14 usable. 14 usable. Nah, pertanyaannya adalah apakah 2 IP ini itu bisa tersambung? Kalian perhatikan 17 nih, apakah dia ada di dalam ring ini? Jawabannya adalah tidak tersambung. Alasannya adalah 17 ini adalah terdapat pada network yang subnet yang pertama. Subnet yang kedua ini namanya subnet ya, subnet yang ke-1. Sedangkan IP address ini kita bisa hitung dia berada pada subnet yang kedua. Gimana caranya? Ya, kita lanjut saja sesuai dengan rumus yang sama ya. Oke, dengan rumus yang sama. Untuk menghitung subnet yang keberapa, kita bisa menghitung kelipatan. Berapa yang kita hitung dengan jumlahnya IP address itu adalah 16. Berarti kelipatannya adalah mulai dari 0, 15, kemudian 30, berapa itu? 31. Gini kelipatannya 0, 16, 32, 48, 64 dan seterusnya. Oke.
Ini adalah network yang pertama, network yang kedua, network yang ketiga, network yang keempat, network yang kelima. Ya, kelipatan daripada jumlah hostnya tadi tuh. Ini jumlah IP address kelipatannya. Ya. Dan seterusnya sampai dengan 254. 255. Ya, 254. Baik. Oke, dan seterusnya kelipatan ya. Jadi untuk IP address yang kedua ini dia berada pada subnet mask yang kedua. Ini. Jadi kita copy di sini ya. Rumusnya sama dengan yang di atas. Oke. Nah, kalian perhatikan ini adalah subnet pertama, subnet kedua, subnet ketiga, subnet keempat, subnet kelima, dan seterusnya, ya, dan seterusnya. Oke. Sedangkan IP yang kedua ini dia berada pada subnet yang kedua, ya, dimana networknya 16. Kemudian IP pertama 117. IP yang terpakai itu 30. IP broadcastnya adalah 31 dan seterusnya. Jadi IP address 17 192.168.1.17 itu tidak tersambung dengan 192.168.1.1. Itu adalah jawaban nomor 3, bahwa IP address tidak tersambung karena berbeda network. Ini network yang pertama adalah ini, sedangkan IP yang kedua networknya ini, mereka berbeda. Kalau tersambung satu jaringan antara 1 dengan 14 karena dia dalam satu network. Kalau dengan 17 itu adalah network yang kedua atau subnet yang kedua. Itu penjelasannya. Nah, untuk pembuktiannya dalam simulasi jaringan itu biasanya nanti Bapak akan membuat pada video berikutnya. Untuk jelasnya nanti kalian bisa tanya sama Bapak, bisa tonton video ini berkali-kali dan kalian latihan sendiri. Demikian video pembahasan soal IP address dan netmask dan subnetting kali ini. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.